Kalau orang, teman-teman sekalian di dunia, selalu tolok ukurnya, kalau Anda muslim tapi Anda pegangan seperti orang-orang kafir, targetnya adalah dunia saja. Penilaian sukses itu hanya karena harta, hanya karena pakaian, hanya karena mobil, hanya karena jabatan, hanya karena titel-titel akademik. Ini semua, saudaraku seiman, pikiran orang-orang non-muslim. Bagi seorang muslim bukan itu. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang tiba di pagi hari, sementara hammuhu, niatnya, targetnya dunia, maka Allah akan memecahkan urusan-urusannya, mempersulit. Dan Allah akan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Serta tidak akan datang kepada dia dari dunia kecuali yang sudah dicatatkan saja. Dan siapa yang tiba di pagi hari, targetnya dia, niatnya adalah akhirat, maka Allah akan satukan urusannya. Allah akan mudahkan dan selesaikan. Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi terhina. Beda sekali. Ini setiap tiba pagi hari. Jadi bagaimana teman-teman sekalian kita memahami target utama seorang muslim justru sukses nanti masuk ke dalam surga. Anda masih ingat bagaimana mayoritas penghuni surga justru orang-orang miskin sampai surga mengatakan, ya Allah kenapa tidak masuk ke dalam kecuali orang-orang miskin. Dan orang-orang yang dianggap remeh, gitu kan. Maka Allah mengatakan, kau rahmatku yang aku karuniahi, yang aku balas orang-orang yang taat kepada aku denganmu. Gitu kan. Bukan berarti orang kaya tidak masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Abu Bakar orang kaya. Abdurrahman ibn Auf orang kaya. Utsman bin Affan orang kaya. Nabi SAW sendiri juga termasuk orang yang punya kemampuan. Beliau punya harta dari harta rampasan perang yang Allah SWT mudahkan buat beliau dari Khaybar. Gitu kan. Dan dari peperangan-peperangan yang lain sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau lebih suka hidup sederhana sallallahu alaihi wasallam. Jadi target kita bukan itu, tapi bagaimana teman-teman semua yang di benak kita ini kita selamat dari neraka di hari kiamat nanti. Karena sesuatu pemandangan yang sangat menakutkan, api yang bergejolak besar, gitu kan. Sampai sebagian salafus saleh dari tabi'in, mereka kalau lihat gejolak api, mereka sampai mengulang-ulangin ayat Al-Quran. Sami'u laha tagayjuzan wa dhafira. Kalau dilihat ke neraka itu maka didengarkan suara gemuruhnya dan letupan-letupannya. Maka mereka mengulang-ulangi sampai mereka pingsan. Karena takutnya dengan api neraka itu. Dan takut dengan apa yang Allah perintahkan kita untuk takut adalah berarti takut kepada Allah. Bukan seperti pemahaman sebagian orang, oh kalau kita takut pada neraka berarti kita bukan takut kepada Allah. Tidak, yang suruh takut pada neraka kan Allah. Dalam surah At-Tahrim kan Allah mengatakan, itu surah nomor 66 ayat 6 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, selamatkan dirimu. Artinya kau harus takut dari api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah, gitu kan. Al-ayat. Jadi memang kita harusnya khawatir dengan neraka tersebut dan bagaimana surga menjadi target utama kita. Subhanallah, orang kalau jadikan surga target utamanya dia akan jadi orang baik. Karena untuk ke surga semua amal-amal baik kan. Jujur, amanah, tanggung jawab, berbakti sama orang tua, berbuat baik sama orang. Apalah ya, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, ziarah kubur. Semua kebaikan-kebaikan. Dan untuk menjadi ahli neraka, ya semua pelanggaran-pelanggaran yang memang juga secara fitrah manusia tidak suka. Memukul, mencuri, menghina, memfitnah, menggunjing. Ya. Kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis adalah bagaimana mereka masuk ke dalam surga dengan syafaat. Orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Dan ini sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Para nabi-nabi memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat. Anda pun bisa memberikan syafaat kalau memang amal soleh Anda banyak. Jadi kita bisa menolong orang-orang yang kita cintai untuk bisa masuk dalam surga bersama kita. Yang terakhir, yang keempat adalah yang kita bisa ambil pelajaran bagaimana mereka di sini mendapatkan julukan Juhannamiyun. Ya, atau kurang lebih terjemahannya seperti judul ini, mantan penghuni Jahannam. Jadi nanti di surga orang akan tahu, oh ini pernah lolos masuk ke neraka nih. Atau ini pernah masuk neraka lalu lolos masuk ke dalam surga. Cuman
Di surga nggak ada lagi kayak di dunia. Orang ngolok-ngolok, nggak ada lagi. Hatinya orang sudah bersih semuanya. Malah ahli surga itu gembira melihat saudara-saudaranya ini masih ada yang bisa diselamatkan masuk ke dalam surga. Karena itu luar biasa keberuntungannya. Ya, kalau tidak bisa diselamatkan itu luar biasa. Anda masih ingat dulu bagaimana kita membahas salah satu bab tangisan dan jeritan ahli neraka. Mereka sampai memanggil para malaikat penjaga neraka dan tidak dijawab. Sekian ratus tahun. Setelah dijawab pun malaikat mengatakan kalian akan di situ, tidak ada negosiasi, percuma gitu. Maka mereka memanggil Tuhan mereka Allah SWT, Allah yang sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi sama mereka Allah tidak gunakan sifatnya kecuali Al-Jabbar yang Maha Perkasa, Syadidul Iqab, berat siksaannya. Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Allahu a'lam berapa miliar tahun. Setelah itu pun Allah mengatakan ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Kalian kekal dalamnya, terhina ya, dan jangan pernah bicara sama aku. Maka kata Nabi SAW, mereka pun akhirnya menyesal, menangis, dan air mata mereka kalau diletakkan di atasnya kapal laut, maka kapal laut itu bisa ya, mengalir, berjalan di atas air mata mereka, dan mereka akan menangis sebagai pengganti keluarnya air mata, darah. Nah, ini kenapa teman-teman sekalian? Gara-gara pelanggaran-pelanggaran agama. Kalau Anda tidak ke diskotik, tidak ke karaoke, tidak ke bar, tidak mabuk-mabukan, tidak narkotika. Kenapa? Matanya buta, telinganya copot? Enggak kan? Lalu kenapa Anda harus lakukan? Anda bisa minum susu, minum madu, Anda bisa interaksi biologi sama pasangan yang halal, Anda bisa janjian di majelis taklim, Anda bisa janjian buka puasa bersama. Kan banyak amal soleh yang bisa kita kerjakan. Hadis selanjutnya nomor 54. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi SAW, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannata yusammuna al-jahannamiyun atau jahannamiyin. Satu kaum akan keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka masuk surga dan mereka diberi nama Jahannamiyun. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 418. Ya. Dan juga Tirmidzi jilid 4 halaman 114. Jadi mirip dengan tadi ya. Tapi di sini ada tambahannya adalah mereka keluar dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi sudah kita jelaskan syafaat itu bisa dari ada Allah SWT memberikan syafaatnya. Ini syafaat yang paling luar biasa karena dari sang pencipta Allah. Kemudian syafaat para malaikat, syafaat para nabi-nabi, kemudian orang-orang saleh. Hadis selanjutnya nomor 55 dari awal kita belajar masalah neraka ini. Semoga Allah selamatkan kita darinya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari bumi pada hari kiamat. Ini kata Nabi SAW. Karena kan kita semua wafat, masuk di kuburan. Jadi yang pertama dikeluarkan dari bumi tersebut adalah Nabi SAW. Dibuka kuburannya. Wa idal kuburu bu'thirat. Pada saat kuburan itu kami buka. Keluar semua penghuninya. Dan ini bukan untuk membangga-banggakan. Ini bukan karena kesombongan kata Nabi SAW. Cuma menginformasikan kalau aku ini adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan. Aku diberi puji-pujian dan ini bukan juga untuk membangga-banggakan. Maksudnya puji-pujian kepada Allah yang tidak diberikan pada orang lain. Dalam hadis syafaat seperti itu. Nabi SAW sujud depan atau di bawah arsy Allah, singgasana Allah, lalu beliau mengatakan, aku diberikan puji-pujian sama Allah yang belum pernah diajarkan kepada siapapun di antara hambanya. Kemudian, aku adalah sayyid atau penghulu manusia pada hari kiamat. Semua manusia di bawah atau di belakang Nabi Muhammad SAW. Termasuk para nabi-nabi yang lebih tua daripada beliau. Semasa di dunia tentunya. Aku orang pertama yang masuk surga pada hari kiamat. Dan ini bukan untuk membangga-banggakan, bukan kesombongan. Tapi memang ini informasi wahyu yang harus aku sampaikan. Aku mendatangi pintu surga seraya memegang pegangannya. Ya. Maka mereka bertanya, siapakah ini? Aku menjawab, aku adalah Muhammad. Para malaikat pun membuka pintu untukku. Lalu aku masuk, ternyata aku menjumpai Al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa di hadapanku. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, bicaralah, maka pembicaraanmu didengarkan. Katakanlah, maka perkataanmu diterima. Mintalah syafaat, maka syafaatmu diperkenankan. Aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku mengatakan, umatku, umatku wahai Rabb.
Jadi bagaimana cintanya Nabi SAW. Begitu beliau masuk surga, yang bukan berarti beliau langsung udah nikmatin aja, udah tidak mau pusing orang lain masuk surga atau masuk neraka terserah. Beliau selalu peduli dengan kita teman-teman sekalian. Bersyukur Anda menjadi umat Muhammad SAW. Beliau menyebutkan umatku, umatku, bukan keluargaku, bukan sukuku, Quraisy, enggak. Umatku, siapapun dia, yang penting dia syahadat ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, pergilah kepada umatmu. Maksudnya di neraka. Siapa yang kamu dapati dalam hatinya terdapat seberat biji gandum dari keimanan, maka masukkan ia ke dalam surga. Kata Nabi SAW, aku pun pergi. Siapa yang aku dapati dalam hatinya terdapat seberat itu, maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Lalu aku menjumpai Al-Jabbar di hadapanku lagi. Maka aku bersujud kepadanya. Dia mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, bicaralah maka pembicaraanmu didengarkan, katakanlah maka perkataanmu diterima. Mintalah syafaat, maka syafaatmu diperkenankan. Siapa yang kau mau tolong sekarang? Aku pun mengangkat kepalaku lalu aku mengatakan, umatku, umatku wahai Rabb. Padahal tadi sudah Nabi SAW keluarkan semuanya orang yang dalam hatinya seperti biji gandum. Kecil sekali. Nah, kita biji gandum kecil, kayak debu. Ya. Seperti itu saja dikeluarkan. Ternyata masih ada lagi. Maka Allah mengatakan, pergilah kepada umatmu. Siapa yang kau dapati dalam hatinya terdapat seberat biji sawi keimanan. Maka masukkan ke dalam surga. Aku pun pergi dan siapa yang aku dapati dalam hatinya terdapat seberat itu, maka aku memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi walaupun Nabi SAW tidak kenal, yang penting umat Islam. Setelah Allah selesai mengadili umat manusia dan memasukkan siapa yang masih tersisa dari umatku di dalam neraka bersama penduduk neraka, maka penduduk neraka mengatakan, tidak bermanfaat bagi kalian bahwa kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Karena kenapa kalian masih masuk neraka, wahai orang Islam? Maka Allah pun Al-Jabbar yang maha perkasa mengatakan, demi keperkasaanku sungguh aku membebaskan mereka dari neraka. Lalu mengutus para malaikat kepada mereka untuk mengeluarkan mereka dari neraka dalam keadaan telah hangus. Lalu mereka dimasukkan di sungai kehidupan, maka mereka tumbuh di dalamnya sebagaimana biji-bijian tumbuh di bui aliran. Dan ditulis di kening mereka, mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Kemudian mereka dibawa pergi, lalu mereka masuk surga. Maka ahli surga menyebut mereka dengan jahannamiyun atau mantan penghuni neraka jahannam. Lalu Al-Jabbar, Allah yang maha perkasa mengatakan, tetapi mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Al-Jabbar. Dibebaskan oleh Allah yang maha perkasa. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Dzalul Jannah jilid 2 halaman 407. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa teman-teman. Kita sudah dapat bocorannya selama kita di dunia. Apa yang akan terjadi nanti ini jauh ini. Ya. Subhanallah, semua sudah dipaparkan. Tidak ada satupun yang tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian agama ini malamnya seperti siangnya. Gak ada sesuatu yang tidak jelas di sini. Mau masuk surga sudah jelas, masuk neraka jelas. Dan di sini luar biasa teman-teman bagaimana cintanya Nabi SAW terhadap umatnya. Beliau SAW tidak mau masuk surga, tenang di dalam, menikmati, sudah ada buah-buahan, istana, dayang-dayang, dipan-dipan, kebun-kebun, sungai-sungai dan segala macam hal. Jadi beliau tidak pikirkan masalah itu. Dan beliau pikir sebelum menikmati semua umatku, ada umatku yang masuk neraka. Jadi Nabi SAW sangat cinta dengan kita. Dan beliau ingin sekali ketemu dengan kita. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, kami saudara-saudara anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Kita-kita ini. Nabi SAW anggap saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Memang layak beliau diangkat menjadi penutup para nabi dan rasul. Karena kecintaannya pada umatnya. Dan bagaimana beliau menjelaskan dalam hadis yang lain. Beliau prihatin, beliau mengatakan perumpamaanku dengan kalian seperti orang yang sedang menyulut api unggun, kemudian datanglah ya serangga-serangga. Aku berusaha menyelamatkan dari api tersebut, tapi ada saja yang masuk ke dalam. Sudah diperingatkan, sampai padanya peringatan, Allah sampaikan dari lisan temannya kah, supirnya kah, istrinya kah, suaminya kah, anaknya kah, ya. Atau mungkin dia nonton di medsos kah, dari pengajian kah, tapi tetap saja tidak mau ngah. Ya sudah, ya. Mereka akhirnya celaka.